Indra Syafri akan lakukan eksperimen saat timnas U20 Indonesia hadapi India. Indra Syafri berbicara jujur tentang kekalahan timnas U20 sebelumnya. Apa yang harus segera diperbaiki? Setelah 2 kekalahan berturut-turut, Indra Syafri mengungkapkan berbagai hal yang masih kurang dari timnas U20 Indonesia. Dari segi taktik hingga mentalitas, apa yang harus diperbaiki agar timnas bisa bangkit kembali dan berharap bisa memetik kemenangan lawan India. Lihat video selengkapnya tentang analisis pelatih yang jujur dan realistis ini. Pelatih timnas India U20 kesempatan terakhir kami melawan tim kuat. Meskipun timnas Indonesia sebelumnya menelan kekalahan 2 kali, kami tetap waspada karena mereka sejujurnya sangat kuat. Bagaimana keseruan pertandingan di turnamen ini? Bisakah India memetik kemenangan atau malah dijadikan pelampiasan dari timnas Indonesia U20? Simak penjelasan lengkapnya di video ini. Breaking news, Shin Tae-yong akhirnya punya pekerjaan baru usai dipecat PSSI dari timnas Indonesia. Mengapa Shin Tae-yong menerima tawaran pekerjaan tersebut? Ini taktik rahasia yang bisa mengubah segalanya atau memang coach sudah merencanakan kejutan ini? Simak selengkapnya di penjelasan di video ini bagaimana coach Shin mengubah segalanya. Erick Thohir tunjukkan ambisi besar kolaborasi dengan KNVB untuk menjadikan timnas Indonesia dan Liga 1 terbaik di Asia. Pembaca akan penasaran dengan langkah nyata yang akan dilakukan Erick Thohir bersama KNVB untuk mewujudkan ambisi tersebut dan bagaimana hal ini berdampak pada masa depan timnas serta Liga 1 Indonesia. Saksikan keseruan Pak Erick Thohir memberikan keterangan detailnya. Jairo Riedewald segera jadi warga negara Indonesia. Ini yang akan terjadi di Maret 2025. Penonton pasti penasaran dengan proses naturalisasi yang sudah hampir selesai. Begitu hebatnya PSSI, seperti operasi senyap dengan hasil yang maksimal. Dan apa yang diharapkan dari Riedewald dalam memperkuat timnas Indonesia? Indra Syafri akhirnya bicara jujur, terkesan tertekan apa yang sebenarnya terjadi dengan Hans Gerald Vandenburg di timnas U20. Netizen pasti ingin tahu mengapa Indra Syafri merasa tertekan meski hanya menghadapi turnamen mini, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan potensi Gerald Vandenburg untuk menggantikan posisinya. Simak selengkapnya di video ini. Super mantap dan semakin yakin akan menjadi lebih mengerikan skuad timnas Indonesia senior. 7 pemain naturalisasi tambahan di laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 1 mantan personil Juventus. Seperti apakah kekuatan timnas Indonesia ke depannya? Saksikan penjelasan lengkapnya di video terbaik ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Indra Syafri akan lakukan eksperimen saat timnas U20 Indonesia hadapi India. Indra Syafri berbicara jujur tentang kekalahan timnas U20 sebelumnya. Apa yang harus segera diperbaiki? Setelah 2 kekalahan berturut-turut, Indra Syafri mengungkapkan berbagai hal yang masih kurang dari timnas U20 Indonesia. Dari segi taktik hingga mentalitas, apa yang harus diperbaiki agar timnas bisa bangkit kembali dan berharap bisa memetik kemenangan lawan India? Lihat video selengkapnya tentang analisis pelatih yang jujur dan realistis ini.
Timnas U20 Indonesia akan menjalani uji coba terakhir melawan India pada lanjutan Mandiri U20 Challenge Series 2025 pada Kamis hari ini. Ini jadi kesempatan terakhir sebelum Garuda Nusantara turun di Piala Asia U20 2025. Dari dua laga terakhir, mereka menerima kekalahan saat melawan Yordania dan Suriah. Salah satu yang jadi fokus di ajang uji coba ini adalah untuk menemukan komposisi terbaik. Selain itu, ini jadi sarana untuk tim pelatih untuk melakukan eksperimen sebelum Piala Asia. Indra Syafri menjelaskan bahwa dia sudah memberikan instruksi untuk memaksimalkan semua kesempatan. Tentunya mereka harus memiliki mental baja dan berani tampil menyerang di semua laga. Skema permainan tersebut yang mereka terus coba termasuk saat melawan India nanti. Dia akan melakukan eksperimen di laga tersebut karena ini jadi kesempatan terbaik untuk menguji skema permainan. Bermain bola ya harus menyerang, defend pun defend untuk menyerang. Kalau dihubungkan dengan besok mungkin bagaimana kita bermain. Kita akan coba main besok dari komposisi yang ada, kata Indra Syafri. Pelatih berlisensi AFC Pro ini melanjutkan saat ini 28 pemain akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan performanya di lapangan. Sebelumnya dia sudah bertekad untuk mencoba semua pemainnya di laga uji coba kali ini. Saat ini masih ada 2 pemain yang belum merasakan kesempatan bermain. Kita coba komposisi yang lain, apakah komposisi ini akan jadi komposisi terbaik. Tapi tetap 3 pertandingan ini, kita sudah dapat kesimpulan dari 28 pemain ini minus 2 pemain yang harus kita coba lanjutnya. Indra menegaskan bahwa nantinya ada 23 pemain yang akan dipilih untuk berlaga di Piala Asia U20 2025. Dia akan menentukan daftar pemainnya yang masuk skuad final pada awal Februari nanti. Termasuk di posisi kiper yang masih belum mendapatkan kesempatan bermain. Nanti akan kita tetapkan di tanggal 1 Februari. Karena tanggal 3 Februari semua negara peserta Piala Asia harus mendaftarkan 23 pemain mereka. Dengan wajib 3 kiper, uji coba kali memastikan siapa saja yang akan kita daftarkan. Tutupnya. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Pelatih Timnas India U20 kesempatan terakhir kami melawan tim kuat. Meskipun Timnas Indonesia sebelumnya menelan kekalahan 2 kali, kami tetap waspada karena mereka sejujurnya sangat kuat. Bagaimana keseruan pertandingan di turnamen ini? Bisakah India memetik kemenangan atau malah dijadikan pelampiasan dari Timnas Indonesia U20? Simak penjelasan lengkapnya di video ini. Pelatih Timnas India U20 Bibi Thomas Mutat menegaskan timnya berusaha semaksimal mungkin dalam pertandingan terakhir turnamen Mandiri U20 Challenge Series melawan Indonesia yang akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Hari ini, kami pasti akan melakukan persiapan terbaik untuk menghadapi pertandingan melawan Indonesia. Bagaimanapun ini adalah kesempatan terakhir bagi kami untuk menghadapi lawan yang kuat, kata Bibi saat mendampingi latihan tim di lapangan Thor, Surabaya, Rabu malam. Bibi menjelaskan meskipun dalam turnamen Mandiri U20 Challenge Series yang berlaga adalah skuad muda, namun pihaknya tetap akan memanfaatkannya sebagai pengalaman berharga. Tentu ini akan kami manfaatkan sebagai pengalaman berharga karena bisa bertanding melawan tim yang kuat, katanya. Ia menilai bahwa Timnas Indonesia, Suriah, dan Yordania memiliki gaya permainan yang berbeda, terlebih dalam 2 pertandingan sebelumnya timnya kalah karena kekuatan fisik dan mental lawan lebih berpengalaman.
Tim Suriah dan Yordania secara fisik dan mental sangat kuat dan berpengalaman. Mari kita lihat bagaimana kami bisa menghadapi Indonesia dan bagaimana kami bisa mencapai hasil yang diinginkan dari pertandingan terakhir, ujarnya. Bibi menambahkan meskipun segala persiapan telah dilakukan dengan baik, namun cuaca menjadi sedikit kendala bagi timnya saat menjalani latihan terakhir sebelum melawan Indonesia. Ya, dalam kurung, persiapan semuanya berjalan dengan baik. Namun hujan yang terjadi ini tidak kami duga sebelumnya. Tapi hari ini adalah hari terakhir persiapan kami sebelum pertandingan dan tetap akan dimanfaatkan, katanya. Dalam turnamen tersebut, India mengalami 2 kekalahan telak. Pertama dihajar 1-6 oleh Suriah pada laga pembuka, Jumat dan kembali menelan kekalahan 0-5 dari Yordania pada Senin. Sementara itu, Indonesia juga belum meraih kemenangan setelah kalah 0-1 dari Yordania di laga pertama, serta 0-2 dari Suriah di pertandingan kedua. Saat ini, kedua tim belum mencatatkan kemenangan dalam Mandiri U20 Challenge Series. Laga antara India dan Indonesia akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua kesebelasan untuk mengakhiri turnamen dengan hasil positif. Laga antara timnas U20 Indonesia dan India dijadwalkan berlangsung pada Kamis hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find. Breaking news, Shin Tae-yong akhirnya punya pekerjaan baru usai dipecat PSSI dari Timnas Indonesia. Mengapa Shin Tae-yong menerima tawaran pekerjaan tersebut? Ini taktik rahasia yang bisa mengubah segalanya atau memang coach sudah merencanakan kejutan ini? Simak selengkapnya di penjelasan di video ini bagaimana Coach Shin mengubah segalanya. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dipastikan langsung memiliki kesibukan setelah pulang kampung. Ia secara resmi ditunjuk sebagai Duta Humas Kepolisian Yeongdeok. Seperti diketahui, Shin Tae-yong belum lama ini meninggalkan Indonesia setelah dipecat PSSI. Ia dipecat PSSI dari kursi kepelatihan pada Senin dan baru memutuskan meninggalkan Indonesia pada Minggu. Setelah meninggalkan Indonesia, sepertinya Shin Tae-yong bakal tetap sibuk dalam beberapa waktu ke depan. Terbaru, media Korea Selatan Gukje News mengabarkan Shin Tae-yong secara resmi ditunjuk sebagai Duta Hubungan Masyarakat dalam kurung Humas Kepolisian Yeongdeok untuk perlindungan kelompok rentan secara sosial. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu ditunjuk pada Selasa dalam kurung 28 Januari 2025. Pelatih yang membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 lalu itu datang langsung menerima tugas tersebut. Shin Tae-yong datang langsung ke kantor kepolisian Yeongdeok untuk menerima semacam surat tugas dari instansi tersebut. Pelatih berusia 54 tahun tersebut dipastikan bakal mendapat tugas untuk mempromosikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Tentu saja ini termasuk promosi soal anti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak dan orang tua atau lansia, serta phishing suara. Penunjukan Shin Tae-yong ini diharapkan bisa ikut mempromosikan ini. Apalagi Yeongdeok juga merupakan kota kelahiran Shin Tae-yong. Untuk itu, ia diharapkan bisa membantu mempromosikan agar terciptanya lingkungan yang aman. Shin Tae-yong dikatakan tak akan selamanya menjadi Duta Human Kepolisian Yeongdeok. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut dipastikan jadi Duta Humas selama 2 tahun. Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia ingin membantu tim kepolisian. Berkat kerja keras polisi, mayoritas warga hidup dengan aman, dan saya akan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan Duta Humas Kantor Polisi Yeongdeok untuk melindungi warga yang kurang beruntung secara sosial.
Seperti para pemuda di kampung halaman saya. Yeong Deok, ujar Shin Taeyong. Pelatih asal negeri Ginseng tersebut saat pulang ke kampung halamannya. Ia mengaku belum memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma itu mengaku dapat tawaran dari beberapa negara. Walaupun ia tak mengungkapkan negara mana saja yang telah menawarinya. Namun ia mengaku ingin istirahat terlebih dahulu setelah melatih timnas Indonesia selama ini. Sudah pernah ada tawaran dari negara lain, tetapi saya ingin istirahat dulu, kata Shin Taeyong kepada awak media. Try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Erick Thohir tunjukkan ambisi besar kolaborasi dengan KNVB untuk menjadikan timnas Indonesia dan Liga 1 terbaik di Asia. Pembaca akan penasaran dengan langkah nyata yang akan dilakukan Erick Thohir bersama KNVB untuk mewujudkan ambisi tersebut dan bagaimana hal ini berdampak pada masa depan timnas serta Liga 1 Indonesia. Saksikan keseruan Pak Erick Thohir memberikan keterangan detailnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar pertemuan resmi dengan pihak Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda dalam kurung KNVB pada Senin dalam kurung 27 Januari 2025. Pertemuan tersebut terjadi di kampus KNVB Zeist, Belanda. Ada 6 poin penting dalam agenda ini. 1. Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian individu yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. 2. Pengembangan pelatih dengan melaksanakan kursus pelatihan kerja sama dengan KNVB, termasuk program pertukaran pelatih antara kedua negara. 3. Pengembangan bakat muda dengan memberikan kesempatan bagi pelatih Belanda untuk bekerja dengan pemain tim nasional junior Indonesia. 4. Peningkatan jumlah pertandingan terutama untuk tim nasional termasuk tim junior. 5. Pengembangan sepak bola perempuan untuk memperkuat tim sepak bola putri Indonesia. 6. Kolaborasi organisasi khususnya menjalin kemitraan dalam bidang administrasi, keselamatan, perencanaan acara, dan aspek penting lainnya dalam pengembangan sepak bola. Erick Thohir berharap kerjasama ini mampu membuat level timnas Indonesia dan kompetisi sepak bola tanah air meningkat. Dalam hal ini, Erick Thohir ingin sepak bola Indonesia bisa menjadi yang terbaik di Indonesia. Di PSSI misi kami jelas yakni menjadi yang terbaik di antara tim nasional dan kompetisi liga terbaik di Asia Tenggara, bahkan Asia. Kami harus fokus pada program pengembangan yang berkelanjutan, mencakup area utama seperti pengembangan pemain muda, wasit, pendidikan pelatih, dan struktur kompetisi, kata Erick Thohir. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KNVB, Gits De Jong menyambut baik kedatangan PSSI. Gits De Jong percaya kerjasama ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. PSSI dan KNVB memiliki visi yang sama dalam memajukan sepak bola di berbagai aspek pengembangan. Komitmen bersama ini memperkuat kemitraan kami dan membantu kami bekerja sama untuk membawa sepak bola ke level berikutnya, ucap Gits De Jong. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure Jairo Riedewald segera jadi warga negara Indonesia. Ini yang akan terjadi di Maret 2025. Penonton pasti penasaran dengan proses naturalisasi yang sudah hampir selesai. Begitu hebatnya PSSI, seperti operasi senyap dengan hasil yang maksimal. Dan apa yang diharapkan dari Riedewald dalam memperkuat timnas Indonesia? Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Ole Romeni yang kabarnya tinggal disetujui DPR dan langsung pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Sebelumnya, ia diundang sebagai bintang tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kata Pak Arya Sinulinga, Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Ini bisa seperti saat Mads Helgers, Kevin Dix, dan Eliano Reijnders datang ke Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Mads Helgers, Calvin Verdonk, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat kok dan diusahakan dapat bermain di Maret 2025, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia. 5 hari kemudian, tim Merah Putih menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat. Sebab timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Kedatangannya sesuai dengan apa yang timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik agar bisa bermain di Maret nanti, kata Yusa Nugraha. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Indra Syafri akhirnya bicara jujur, terkesan tertekan apa yang sebenarnya terjadi dengan Hans Gerald Vandenburg di timnas U20. Netizen pasti ingin tahu mengapa Indra Syafri merasa tertekan meski hanya menghadapi turnamen mini, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan potensi Gerald Vandenburg untuk menggantikan posisinya. Simak selengkapnya di video ini. Pelatih Indra Syafri akhirnya angkat bicara terkait desakan publik yang memintanya mundur setelah hasil buruk yang diraih timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba. Dalam keterangannya, Indra Syafri juga mengomentari kemungkinan kehadiran Gerald Vandenburg di timnya menjelang Piala Asia U20 2025.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan tim pelatih senior, termasuk Patrick Kluivert dan Gerald van den Burg, akan menjadi bagian dari strategi persiapan. Setelah 2 kekalahan beruntun dalam laga uji coba melawan Yordania dan Suriah, Indra Syafri mengakui tantangan berat yang dihadapi timnya. Pertama kali bertemu dengan Coach Patrick (Kluivert), kita memberikan beberapa laporan tentang timnas U-20. Ada beberapa video yang kita kirimkan kepada tim Coach Patrick, ujar Indra seusai laga. Ia menjelaskan bahwa komunikasi dan integrasi antar tim pelatih menjadi bagian penting dari visi PSSI untuk menyatukan semua kelompok umur timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran Gerald van den Burg sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di tim senior memberikan potensi kolaborasi yang signifikan. Kita sudah sepakat sesuai arahan Ketum PSSI bahwa timnas senior sampai kelompok umur yang terendah harus satu garis, jelas Indra Syafri. Apakah nanti di Piala Asia U-20 timnya Coach Patrick sudah berkontribusi? Ya, kami welcome saja karena memang kita sudah menjadi satu kesatuan pelatih timnas, tambah Indra. Sosok yang memiliki pengalaman melatih di level internasional ini diharapkan bisa memberikan dampak positif pada performa tim. Indra Syafri sendiri terbuka terhadap kehadiran van den Burg, asalkan dapat memberikan kontribusi nyata di lapangan. Sistem kerja nanti akan kita atur. Kami terbuka untuk siapa saja yang bisa membantu, katanya. Beberapa pengamat sepak bola menyebutkan bahwa kehadiran van den Burg dapat memperkuat strategi teknis dan taktik tim. Namun tantangan terbesar bagi tim asuhan Indra Syafri adalah mengubah mentalitas dan konsistensi pemain di tengah jadwal yang padat menjelang Piala Asia U20. Piala Asia U20 2025 menjadi panggung penting bagi timnas Indonesia untuk membuktikan diri. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. Super mantap dan semakin yakin akan menjadi lebih mengerikan skuad timnas Indonesia senior. 7 pemain naturalisasi tambahan di laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 1 mantan personil Juventus. Seperti apakah kekuatan timnas Indonesia ke depannya? Saksikan penjelasan lengkapnya di video terbaik ini. Sebanyak 7 pemain naturalisasi tambahan di laga timnas Indonesia versus timnas Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025 akan diulas. Ex-pesepak bola Indonesia yang pernah berkarier di Belanda Yusa Nugraha mengatakan PSSI sedang mengurus proses naturalisasi 4 pemain. 2 di antaranya sudah dalam proses, sedangkan 2 lainnya akan dikejar akhir Februari 2025 atau awal Maret 2025. 4 pemain ini akan dipadukan dengan 3 pemain yang belum eligible memperkuat timnas Indonesia saat duel pertama kontra Australia pada 10 September 2024. Jika di total, skuad Socceroo Os julukan timnas Australia akan menghadapi 7 pemain Indonesia yang sebelumnya tidak bermain di pertemuan pertama. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 7 pemain naturalisasi tambahan di laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 7. Ole Romanyi. Ole Romanyi merupakan satu dari 4 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Direncanakan pemain Oxford United ini mengambil sumpah WNI di Inggris medio Februari 2025. 6. Jairo Riedewald. Jairo Riedewald belum menjalani tes kesehatan maupun wawancara dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memulai proses naturalisasi.
Mumpung sedang menjalani skorsing di Liga Belgia, Jairo Riedewald bisa terbang ke tanah air pada pekan ini atau awal pekan depan. Kehadiran Jairo Riedewald dibutuhkan untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia. Gelandang 28 tahun ini merupakan tandem ideal bagi Tom Haye. 5. Kevin Dix. Kevin Dix belum eligible membela timnas Indonesia saat duel kontra Australia pada September 2024. Keberadaan Kevin Dix merupakan berkah bagi skuad Garuda. Pesepak bola 28 tahun ini merupakan salah satu bek terbaik yang beredar di Eropa. Terbukti, Kevin Dix didatangkan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach pada musim panas 2025. 4. Mads Hilgers. Nama selanjutnya ada Mads Hilgers. Seperti Kevin Dix, bek 24 tahun ini belum tersedia membela timnas Indonesia pada September 2024. Kualitas Mads Hilgers dalam mengawal pertahanan tidak perlu diragukan lagi. Harga pasarnya yang mencapai 9 juta euro merupakan bukti kehebatan bek bertinggi badan 185 cm ini. Dalam pola 2 atau 3 bek, Mads Hilgers dapat diandalkan timnas Indonesia. 3. Eliano Reijnders. Selanjutnya ada Eliano Reijnders. Pemain PEC Zwolle ini dikenal sebagai versatile player karena bisa dimainkan di banyak posisi. Meski sering dimainkan sebagai fullback kanan di PEC Zwolle, Eliano Reijnders dapat diandalkan sebagai winger atau playmaker di skuad timnas Indonesia. Menarik menanti aksi dari adik Tijani Reijnders ini bersama timnas Indonesia. 2. Miliano Jonathans. Yusa Nugraha mengatakan PSSI akan memproses 2 pemain lagi di luar oleh Romani dan Jairo Riedewald. Pemain ini berposisi sebagai kiper dan penyerang. Ada lagi pemain lain dalam kurung di luar oleh Romani dan Jairo Riedewald yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI-nya. Kabarnya selain Ole dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025. Memprediksi penyerang yang dimaksud adalah Miliano Jonathans. Kenapa bukan Mauro Zidsultra? Pemain FC Volendam ini kabarnya belum diproyeksikan membela timnas Indonesia senior, melainkan timnas Indonesia U-Strip 23 terlebih dulu. 1. Emil Audero. Di posisi terakhir ada Emil Audero, mantan kiper Juventus yang kini membela Como 1907 ini beberapa kali memberi kode akan gabung timnas Indonesia dalam waktu dekat. Terbaru, kiper 28 tahun ini mengucapkan kata sampai jumpa. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan untuk menjadi pesaing sepadan Maarten Paes menjadi kiper timnas Indonesia.